Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Setiap adapun firman Allah di surat Al-Isra kita sudah baca di pembahasan sebelumnya. Mungkin kita masuk ke hadis yang selanjutnya. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه. Dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Diucapkan 3 kali. Kami menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau menjawab, menyekutukan Allah dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya beliau duduk bersandar, lalu beliau duduk, kemudian bersabda, ketahuilah termasuk juga sumpah palsu dan kesaksian palsu. Dan beliau terus mengulanginya sehingga kami mengutarakan seandainya mudah-mudahan saja beliau segera diam. Muttafaqun alaih. Subhanallah jemaah. Nih, Rasulullah SAW ketika bermajlis, ketika duduk bersama para sahabatmu, beliau berusaha untuk memberikan manfaat kepada mereka. Metode beliau ketika mengajak mereka untuk mendapatkan manfaat, beliau mengatakan, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Kalian mau nggak aku kasih tahu dengan dosa besar yang paling besar? Mau nggak? Karena biasanya kadang-kala orang duduk ya, semua sedang melamun atau sedang memikirkan sesuatu. Ketika dikasih pertanyaan, akhirnya mereka jadi sadar kembali, jadi serius dan fokus kepada apa yang tidak disampaikan. Maka para sahabat langsung mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu Rasulullah SAW. Kami mau dikasih tahu. Karena mengetahui dosa besar itu membantu kita untuk jauh dan menghindari dosa-dosa tersebut yang akan berdampak kepada penghapusan dosa-dosa kecil. Kalau bicara dosa kecil ya sudah, semua sudah ditakdirkan kodratnya berbuat dosa. Semuanya. Tapi bagaimana dosa-dosa kecil ini agar dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka caranya hindari dosa-dosa besar. Bagaimana kita dapat menghindari dosa-dosa besar kalau kita nggak tahu mana dosa besar? Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Sekarang ini kita nggak pernah belajar dosa-dosa besar. Maka perlu mengkaji mana yang besar, mana yang kecil. Tapi juga Anda ingatkan, jangan ketika engkau tahu dosa kecil ini, kemudian engkau terus-terusan melakukan dosa kecil. Kita tahu gunung itu hanya kumpulan kerikil, jemaah. Bisa jadi besar dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan. Maka Nabi menjelaskan alaihi salatu wasallam, yang pertama adalah syirik. Selesai sudah. Puncak dosa besar itu syirik. Kalau dibandingkan dosa syirik sama dosa merampok, sama dosa memperkosa, dengan dosa berzina, maka yang terbesar adalah asyirku billah. Menyekutukan Allah. Kalau engkau mati belum bertobat, nggak ada peluang untuk diampuni Allah Azza wa Jalla. Kalau dosa-dosa yang lain masih tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Maka hati-hati dengan kesyirikan. Kaji tentang syirik ini. Mana yang syirik, mana yang bukan syirik. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka sama orang tua. Memang kalau kita lihat setelah perintah mentauhidkan Allah, perintah kedua berbakti sama orang tua. Sehingga Nabi SAW menjelaskan bahwa jaga hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai engkau melakukan tindakan kesyirikan. Dan jaga hubunganmu sama orang tuamu. Jangan sampai engkau durhaka sama kedua orang tuamu. Kemudian disebutkan dosa lain ya. Bagaimana beliau ketika itu bersandar terus duduk. Mengatakan ala wa qauluz zur.
sumpah palsu, ucapan palsu, wa syahadatuz zur, kesaksian-kesaksian palsu. Kenapa ketika Nabi SAW menjelaskan tentang syirik dan durhaka sama orang tua, beliau bersandar. Tapi ketika menjelaskan tentang dosa kesaksian palsu, sumpah palsu ini, beliau duduk untuk menekankan. Karena ada orang-orang yang meremehkan dosa ini. Bahkan di masa sekarang, banyak pengadilan di dalamnya saksi-saksi palsu didatangkan. Orang dikasih duit jadi saksi palsu. Padahal itu dosa besar. Apalagi kalau engkau sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dengan kesaksianmu dan sumpahmu. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.